Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulidi dengan NIM 25011103756. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dan pertanyaan dari soal TO yang terlampir dari Google Classroom. Soal yang pertama itu, pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem baru ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hambatan struktural dan budayanya? Menurut saya, hambatan struktural itu terlihat dari belum siapnya organisasi tersebut dalam menyesuaikan sistem kerja dengan pelayanan publik berbasis digital. Perubahan sistem ini membutuhkan prosedur kerja baru, peningkatan kemampuan pegawai, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Jika hal tersebut belum dipersiapkan dengan baik, pegawai sudah pasti tentunya merasakan kesulitan dalam menjalankan tugasnya, sehingga muncul penolakan terhadap sistem baru yang muncul tersebut. Nah, hambatan budayanya yaitu terlihat dari kebiasaan kerja yang sudah mengakar pada perangkat daerah yang lama. Mereka ini menganggap sistem online mengurangi fleksibilitas dalam bekerja karena setiap proses menjadi lebih transparan dan mudah diawasi. Selain itu, sebagian pegawai mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga kurang terbuka terhadap perubahan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Pertanyaan yang kedua yaitu, rekomendasi langkah-langkah perubahan terencana agar reformasi birokrasi berjalan dengan efektif. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai tujuan dan manfaat sistem pelayanan online sehingga pegawai memahami bahwa perubahan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan agar pegawai mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Selain itu, pegawai perlu dilibatkan dalam proses perubahan sehingga mereka merasa menjadi bagian dari reformasi yang dilakukan. Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai agar pelaksanaan sistem tidak mengalami banyak kendala. Lalu yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan serta memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan perubahan itu dengan baik. Lalu soal yang kedua yaitu, sebuah universitas berupaya mengembangkan smart campus, termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Pertanyaannya yaitu, identifikasi 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan usulkan solusi manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Nah, dalam upaya mewujudkan smart campus, ada beberapa bentuk yang menurut saya resistensi yang mungkin muncul dari dosen maupun tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu resistensi individu. Resistensi ini terjadi karena sebagian pegawai atau dosen merasa kurang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi baru seperti e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Untuk mengatasinya, universitas perlu mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan agar mereka lebih percaya diri dalam menggunakan sistem tersebut. Lalu yang kedua, ada resistensi organisasi. Mungkin beberapa fakultas masih mempertahankan sistem manual karena sudah terbiasa. Kondisi ini dapat menghambat proses transformasi digital. Solusinya adalah dengan menetapkan kebijakan yang jelas, menyusun standar operasional baru, serta memastikan adanya komitmen dan pimpinan universitas untuk mendukung perubahan. Lalu yang ketiga yaitu adanya resistensi psikologis. Sebagian pegawai mungkin merasa khawatir bahwa penggunaan teknologi akan menambah beban kerja atau bahkan mengurangi peran mereka dalam organisasi. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, pihak
Pihak universitas perlu membangun komunikasi yang terbuka, menjelaskan manfaat perubahan, dan melibatkan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya, keberhasilan penerapan Smart Campus tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan. Dengan komunikasi yang baik, pelatihan yang memadai, dan dukungan dari seluruh pihak, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan sehingga tujuan transformasi digital dapat tercapai.